Sungai Lewi di Tanah Pasundan. Misteri Sungai Lewi di Tanah Pasundan. Dalam bahasa Sunda, lewi berartikan cekungan yang dalam di dasar sungai, atau dalam kata lain berarti lubuk. Biasanya sungai-sungai yang berunsurkan nama lewi umumnya memiliki arus kuat di bagian dasarnya. Bukan hanya itu, meskipun terlihat tenang, sungai-sungai lewi ini menyimpan segudang kisah mistis di dalamnya. Nah, berikut ini, Seleb On News Viral telah rangkum sejumlah sungai-sungai lewi di Tanah Pasundan yang menyimpan kisah mistis. Sudah menginformasikan dengan kepolisian dan TNI sudah tadi di sana ya, dan beberapa nama mengkerucut itu. Bukan berarti ini positif tenggelam. Sungai di Kampung Lewi Ili, Ciamis. Tepat setahun lalu, warga Ciamis dihebohkan dengan tragedi susur sungai di Lewi Ili, Desa Utama, Kota Ciamis, Jawa Barat, yang menewaskan 11 pelajar MTS Harapan Baru saat kegiatan pramuka. Rupanya lokasi Lewi Ili ini memang sudah terkenal akan keangkerannya. Pasalnya, sudah banyak kejadian orang tenggelam di sungai ini. Bahkan keanehan terjadi saat siswa-siswi lain yang selamat, beberapa dari mereka mengalami kerasukan. Media segala macam gitu, katanya ada pusaran, ada apalah gitu ya. Emang ada sih ya, ada kalau air lagi kecil, ini kan lagi naik ya. Kalau lagi kecil emang ada sedikit, kalau lagi besar emang kuat banget. Namanya kan Lewi Ili. Ya. Lewi Ili itu, nama Ili itu kan ini santri dari sini. Emang dulu sekitar tahun kata sesepuh di sini gitu ya. Oh, emang iya, Mang Ili. Iya di sini. Jadi dinamainlah Mang Ili. Konon katanya nama Lewi Ili merupakan seorang santri yang tewas tenggelam di sungai tersebut. Dan sejak saat itu, kawasan tersebut disebut sebagai Lewi Ili. Namun benarkah sosok Lewi Ili inilah yang mengganggu warga dan kerap memakan korban tenggelam? Bagaimana penerawangan dari ahli supranatural Ki Kusumo menjelaskannya? Kalau kita melihat sosok-sosoknya, wujud-wujud yang ada di sana, sepertinya masih wujud-wujud yang tidak begitu mengerikan, masih agak ramah. Dan kalau wujudnya memang sangar-sangar mengerikan, kadang-kadang orang sana pada sakit, wabah ini itu dan lain-lain. Tapi kalau ini sih kayaknya biasa-biasa aja. Jadi ada kemungkinan lain, ada hal lain yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Bahwa musibah ini hakikatnya dari Allah. Dan secara upaya, orang-orang yang mengalami musibah di sungai, satu memang ketidakhati-hatian. Adapun yang berhubungan dengan sesuatu yang angker, itu adalah mitos yang dibangun oleh masyarakat. Sungai Lewi Malang, Cisarua. Panorama indah dan sejuk di mata berbalut mistis juga dirasakan ketika kita mengunjungi Sungai Lewi Malang di Cisarua, Bogor. Sungai ini juga dianggap angker oleh warga sekitar. Sungai yang cukup panjang menghubungkan dari kawasan Cisarua hingga Kabupaten Sukabumi ini memiliki arus yang cukup deras dan kerap memakan korban jiwa. Dan tim dari Abah Ujang mencoba membuktikan keangkeran sungai dengan mendatangi lokasi pada malam hari di ujung sungai tersebut. Ada beberapa makhluk sebangsa jin, dan saya lihat juga ada ini seperti genderuwo juga ini. Di tempat ini katanya selain sebangsa jin juga banyak beberapa makhluk yang lain, ada berupa siluman macan di sini. Sungai Lewi Kokok, Cibitung. Lewi lainnya yang sering memakan korban ialah Lewi Kokok di Kampung Simpang Dago, Desa Cibitung, Kabupaten Sukabumi.
Sungai yang sempat viral dan jaya beberapa waktu yang lalu ini kini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Dan yang paling viral kala itu ialah tewasnya seorang mahasiswa yang koprol dari atas dan kepalanya terbentur batu hingga kemudian tenggelam. Korban tersebut baru dapat ditemukan sekitar 1 jam kemudian. Videonya pun viral di jagat maya. Lantas bagaimana pandangan Islam melihat fenomena keangkeran Sungai Lewi di tanah Pasundan ini? Benarkah semua ulah dari makhluk astral yang mencelakai korban? Yang diisyaratkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu menjadi tempat sarangnya jin, sungai juga termasuk. Maka sungai adalah tempat juga yang diisyaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat berdiamnya jin. Ketika masuk kepada area yang angker, yang agak menyeramkan, kita terus saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mistisnya makam abadi yang tak bisa diusik. Belakangan sebuah makam viral di jagat maya, bukan karena makamnya, namun karena lokasinya yang unik di tengah jalan. Berbagai upaya dilakukan, namun makam tersebut terus kembali muncul. Hingga banyak masyarakat percaya cerita mistis dari makam tersebut dan masih sering dikunjungi peziarah. Berikut mistisnya makam abadi yang tak bisa diusik oleh siapapun. Makam Raga Semangsang, Purwokerto. Di tengah pertigaan jalan di Purwokerto terdapat makam yang diberi nama Makam Raga Semangsang, atau jika diartikan berarti tubuh yang tergantung. Konon, dahulu terdapat pohon tempat eksekusi prajurit sakti di Ponorogo yang hanya bisa dibunuh dengan cara digantung. Letak makam itu berhimpitan langsung dengan kompleks pendopo Bupati Banyumas. Bentuk makam tersebut disebut-sebut mirip dengan bangunan benteng kuno. Bangunannya berukuran sedang sekitar 2,5 kali 1,5 meter persegi dengan tinggi 180 cm dan berdiri di persimpangan jalan. Menurut cerita warga setempat, makam keramat ini sudah berkali-kali gagal untuk dipindahkan. Cerita dari beberapa warga mengatakan bahwa makam keramat tersebut adalah makam seorang tokoh sakti bernama Raga Semangsang. Dan cerita lain, makam tersebut merupakan makam pejuang yang ditemukan menyangsang ketika ada peperangan di Purwokerto. Namun Dinas Pemuda dan Olahraga Budaya dan Pariwisata Banyumas juga belum bisa memastikan versi cerita yang benar. Penyebabnya karena sudah terlanjur banyak versi cerita yang beredar di masyarakat. Lapangan Karebosi, Makassar. Lapangan Karebosi yang luasnya sekitar 11 hektar yang bermukim di Makassar, Sulawesi Selatan ini terdapat berbagai macam fasilitas olahraga seperti sepak bola, lari, area untuk gym, tempat pertemuan, tenis, dan juga kafetaria. Anehnya, di tengah lapangan Karebosi ini terdapat 7 makam tanpa nama berjejeran dari arah selatan ke utara. Usia makam ini sudah berusia 100 tahun lebih. Menurut cerita, makam ini sempat ingin diratakan dengan tanah, namun saat ingin diratakan selalu gagal. Bahkan saat ditimbun tanah, makam ini terus muncul kembali. Selain mitos yang beredar di kalangan masyarakat, ada beberapa orang yang masih dipercaya dan melakukan ziarah ke dalam 7 makam ini. Umumnya mereka berziarah setiap Kamis sore atau hari Jumat dengan membawa sesajen, lilin atau dupa ke dalam makam. Karena tempat ini cukup mistis, orang-orang yang sedang berolahraga tidak banyak yang berani mendekat di area ini. Makam Jabang Bayen, Solo. Terdapat 3 makam bayi di pertigaan jalan di Solo, Jawa Tengah, tepatnya di pertigaan jalan kawasan Keratin Kasunanan, Surakarta. Konon 3 makam yang dinamai Jabang Bayen ini sudah ada sekitar 100 tahun lalu. Menurut warga sekitar, 3 makam bayi itu merupakan pusara anak-anak penduduk setempat yang meninggal karena hanyut di sungai. Nama bayi tersebut yaitu Nggoro Kasih, Den Bagus Kintir, dan Mbok Roro Setu.
Makam Jabang Bayen sering dikunjungi peziarah dari luar kota, seperti Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Makam Jabang Bayen syarat cerita mistis terkait penampakan makhluk tinggi besar dan hitam di sekitarnya. Makam tanpa nama di Jalan Sriwedari, Solo. Sebuah makam tanpa nama dan nisan di pinggiran Jalan Sriwedari, Solo bukan hal menyeramkan bagi warga sekitar. Misteri makam tanpa nama di tepi jalan kota Solo ini ditaburi bunga setiap malam Jumat. Makam tanpa nama ini bikin salah fokus karena lokasinya tidak lazim, yakni di tepian Jalan Sriwedari. Konon makam ini sudah ada sejak 40 tahun silam, tidak ada yang berani memindahkannya. Makam ini dipercaya merupakan makam seorang abdi dalam Keraton Solo, bernama Kiai Precet atau dikenal Mbah Precet. Mbah Precet ini merupakan orang kepercayaan Raja Keraton Solo. Beliau selalu membantu sesama dengan mencuri harta benda orang kaya dan dibagikan ke rakyat miskin. Oleh karena itu, Mbah Precet akhirnya dihukum mati. Setiap malam Jumat, makam misterius ini selalu harum semerbak karena bertabur bunga. Dahulu, kawasan jalan tersebut merupakan kompleks pemakaman umum. Seiring dengan perkembangan zaman, kawasan itu beralih fungsi dan berdiri bangunan rumah, sekolah, serta gedung olahraga.